Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Okay, today we will study about English at Module 11 Unit 2 with me, Miss Oki Sulandari from PKBM Cendekia. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai Modul 11 Unit 2 bersama saya, Ibu Oki Sulandari dari PKBM Cendekia. Ibu merupakan tutor bahasa Inggris di PKBM Cendekia. Oke, are you ready for study today? In this part, we will study about learning activity 1, giving ideas. Nah, di bagian ini, learning activity, kita akan belajar tentang giving idea atau memberikan ide. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memberikan ide kita atau mengungkapkan ide kita kepada seseorang? Menggunakan bahasa Indonesia mungkin sudah biasa ya. Nah, di kali ini kalian akan Ibu ajarkan bagaimana cara kita mengungkapkan ide kita kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di bagian sini Ibu mempunyai sebuah dialog antara Rudy dan Jan. Nah, Rudy dan Jan di sini mengobrol dan coba kita baca secara bersama-sama dialognya yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Rudy said, "Jen, what if we ask Ryan to join us?" Jen answered, "That's a good idea, Rudy." Rudy said, "How about stopping by his house later?" Jen answered, "Yes, I agree." Jadi di sini Rudy mencoba memberikan atau mengungkapkan ide dia bagaimana jika kita meminta Ryan untuk bergabung atau ikut dengan mereka. Dan Jane menjawabnya dengan, "That's good idea, Rudy. Itu ide yang bagus, Rudy." Lalu Rudy pun mengungkapkan ide yang lain. "How about stopping by his house later?" Bagaimana jika kita berangkat atau mulai dari rumahnya besok? Dan Jane menjawab, "Yes, I agree." Ya, saya setuju. Dari teks tersebut, dari dialog tersebut, kita sudah diberikan contoh bagaimana cara kita mengungkapkan ide atau giving idea for someone and how to answer it. Dan bagaimana untuk menjawabnya. Menjawab ide dari seseorang. Di situ Jane selalu setuju dengan ide yang Rudy berikan kepada Jane. Selanjutnya, pay attention. When you won't give your idea, you can say. Jika kalian ingin memberikan ide kalian kepada seseorang, kalian dapat mengucapkan dengan kata-kata berikut ini. What if? How if? How about? Nah, kalimat awalan tersebut yang dapat kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan ide kita terhadap seseorang. Nah, bagaimana? Bisa ya untuk mengungkapkan ide kalian kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Selanjutnya di bagian ini kita akan belajar tentang expressing agreement. Mengungkapkan rasa setuju atau mengungkapkan pendapat kita setuju terhadap seseorang. Read the dialogue. Fiza, Andre, let's play football. Andre, that's a good idea, Fiza. And Fiza said, we need to have physical activity to stay healthy. And Andre answered, yes, I agree with you. Nah, di sini Fiza mencoba mengajak Andre untuk bermain bola dan Andre pun menyetujui. That's a good idea, Fiza, atau itu ide yang bagus, Fiza. Nah, dari pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Andre setuju dengan ide yang Fiza berikan.
Dan di dialog selanjutnya, we need to have physical activity to stay healthy. Nah, saya ingin aktivitas fisik untuk tetap sehat. Nah, Andre pun menjawabnya dengan yes, I agree with you. Ya, saya setuju denganmu. Andre setuju dengan pendapat Fiza yang mengungkapkan bahwa aktivitas fisik itu akan membuat tubuhnya menjadi sehat. Nah, di sini adalah merupakan contoh bagaimana cara kita mengekspresikan agreement atau rasa setuju kita terhadap seseorang. Oke, next. When you want give your idea, you can say, jika kamu ingin memberikan idemu kepada seseorang, kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada di bawah ini. What if, how if, and how about. 3 kata tersebut dapat kita gunakan ketika kita ingin mengungkapkan ide kita terhadap seseorang. Belajar tentang bagaimana cara kita mengungkapkan rasa setuju kita terhadap seseorang. Dan di bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengungkapkan ketika kita tidak setuju dengan pendapat seseorang atau pekerjaan seseorang. Expression disagreement. Ekspresi tidak setuju. Nah, di sini ada teman yang membuang sampah dengan sembarangan. Dia memperlihatkan ekspresi yang sedih atau tidak setuju dengan apa yang temannya lakukan. Gambar selanjutnya ada gambar orang yang membuang sampah di tempat sampah. Jadi di sini kira-kira gambar pertama itu ekspresi yang digunakan adalah ekspresi agree or disagree. Dan selanjutnya di gambar yang kedua ada orang yang membuang sampah di tempatnya. Kira-kira kalian agree or disagree? Oke, next. It's the dirty. Itu sangat kotor ruangannya, kamar tidurnya sangat berantakan. Nah, kira-kira you are agree or disagree? And next, it's so clean and tidy. Nah, di ruangan selanjutnya sangat bersih dan rapi. You are agree or disagree? Oke, kalian bisa menjawabnya sesuai dengan pendapat kalian. Apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan apa yang terlihat dalam gambar tersebut? Sudah melihat beberapa gambar dan kalian bisa memilih jawabannya sesuai pendapat kalian, agree or disagree. In this part, we will study about pay attention, the express disagreement you can say. Bagaimana cara kita untuk mengekspresikan rasa tidak setuju kalian kepada seseorang. Jika kalian tidak setuju dengan pendapat seseorang atau apa yang dilakukan seseorang, kalian dapat mengekspresikan dengan kalimat-kalimat berikut ini. Contohnya, for example, no, I don't agree with you. Tidak, saya tidak setuju denganmu. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Selanjutnya, I don't agree if we play church. Saya tidak setuju jika kita bermain curang. Selanjutnya, it is not a good idea to skip class. Itu bukan ide bagus untuk meninggalkan kelas. Nah, ini merupakan contoh-contoh kalimat bagaimana cara kita untuk mengekspresikan rasa tidak setuju kita terhadap seseorang. Okay, in this part, we will study, pay attention about to someone's activity
You can say, untuk menanyakan aktivitas seseorang, kamu dapat berkata dengan What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Dan kalian dapat menjawabnya dengan contohnya nih, I will go to the library. Saya akan pergi ke perpustakaan. I will finish my homework. Saya akan menyelesaikan PR saya atau tugas rumah saya. Selanjutnya, I will go to the party. Saya akan pergi ke pesta. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana cara kita menanyakan aktivitas seseorang dan bagaimana cara menjawabnya. Cara bertanyanya, what will you do? What will you do tomorrow? Nah, selanjutnya kita dapat menjawabnya dengan I will go. I will finish. I will go to the. Nah, selanjutnya, what do you usually do on the Sunday? Pertanyaan yang dapat kita gunakan. What do you usually do on the Sunday? Apa yang biasanya kalian lakukan di hari Minggu? Nah, di sini kalian dapat menjawabnya dengan I go to for a walk in the morning, then I play basketball. Selanjutnya, I clean my house. Saya membersihkan rumah saya. I visit my grandparents. Saya menemui kakek saya atau kakek dan nenek saya. Pertanyaan lain yang dapat kita gunakan untuk menanyakan aktivitas seseorang juga seperti ini. What do you do in the morning? Apa yang kalian lakukan di pagi hari? Nih jawabannya, I cook for the family. Saya memasak untuk keluarga saya. Selanjutnya ada yang menjawab, go to the school. Pergi ke sekolah. I tidy up my room. Fill in the. Nah, saya merapikan tempat tidur saya. In this part, I have exercise for you. I have 4 exercise. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 tugas untuk kalian. What do you say when? Apa yang kalian katakan? Apa yang kalian ucapkan ketika? Nah, apa kira-kira yang kalian ucapkan ketika kalian ada dalam keadaan 4 ini? You won't ask your friend to watch football. Kamu menginginkan temanmu untuk menonton bola. Nah, kalimat apa yang kalian ucapkan kepada teman kalian jika kalian menginginkan teman kalian untuk menonton bola? Selanjutnya, you suggest a lunch at your house. Keadaan yang ketiga, you ask your friend to accompany you visiting a sick friend. Kalian mengajak teman kalian untuk menjenguk teman kalian yang sedang sakit. Kondisi yang keempat yaitu you want your friend to help you clean the classroom. Kamu menginginkan temanmu untuk membantumu membersihkan kelas. Nah, kira-kira ungkapan apa yang dapat kalian ucapkan dalam 4 kondisi tersebut? Oke, cukup jelas tugas yang Ibu berikan pada hari ini kan? Nanti kalian kerjakan di buku tugas kalian dan akan kalian kumpul kepada Ibu. Oke, I think enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. And the last say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next video. Thank you.